Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elmo di channel amatir. Sesuai dengan judulnya, saya mau bikin video bener. Mau ngasih lihat cara buat terot miniatur truk amatir. Hehehe. Oke. Ini gambarnya guys. Ini gambarnya, ini ukurannya. Udah jelas ya. Itu ukuran 14 cm, ujung ada ke asroda, ketemu asroda 14 cm. Itu saya bikin rodanya ukurannya 2 cm. Ini roda ya guys, ini 2 cm, ini roda, ini asnya. Nah yang di tengah ini rangkanya guys. Rangka itu dari ujung sana, ujung sini ketemu sini itu 7 cm, ujung sini ketemu sini 12 cm. Nanti kita bikin terotnya seperti ini. Oke, terotnya itu pertama saya pakai pipa paralon yang ukuran 4 mili kalau nggak salah. Kalau nggak ada 4 mili, 2 mili boleh. Kalau nggak yang kayak gini juga boleh. Tapi kayak gini ntar ditumpuk-tumpuk. Kebetulan saya adanya yang ini. Ini udah ya guys. Saya adanya yang ini guys. Ini dibentuk seperti ini, dibakar pakai lilin ya. Pakai lilin dibakar. Mana lilinnya nggak kelihatan? Oh di sini. Dibakar terus dibentuk ukurannya. Yang penting 9,5 sih sebenarnya ukuran dari sini. 10 boleh, 9,5 boleh, asal jangan 8 karena nanti di sebelah sininya nih. Sebelah sininya guys kita bakal taruh per daunnya guys. Nah di tengahnya ini rangkanya. Nah ini ukurannya guys, ujung sini ketemu sini 7 cm, lebihin 1 cm di sebelah sini sama sebelah sini. Nah ini harus pas ya guys tingginya. Ini harus sejajar, dia sama dia nih harus sejajar nih. Nanti ini kita lubangin, kita potong satu lagi. Oh ya, ukuran ininya nih, karena saya motongnya pakai gergaji besi, jadi dia nggak terlalu rata. Saya biasanya potong 1,5 cm atau 1,4 lah. Karena ini sebenarnya nggak lebih dari 1,2 cm ukurannya. Nah, 1,2 cm. 1,2 cm guys. Tapi buat ngelebihin sama buat ngeratain ini biasanya saya potong 1,5 atau enggak 1,4. Nah, nanti digergaji pun itu nanti akan hilang 1 cm, 1 mili ukurannya. Nah ini buat di bawahnya posisinya guys, gini. Tapi ini ditekuk dulu, jadi kita samain gini, kita samain sama dia. Oke guys, kita bakar dulu. Ini panas ya guys. Nah, kita tekuk dulu begini. Tunggu 2 detik kan. Ke deketan 5 detik lah biar dia keras. Nah ini sebenarnya alasan saya kenapa saya lebihin, karena nanti kita bakal ngalusin ininya guys. Gimana ada halusin sih nggak apa-apa, cuma lebih cakep aja. Oke, baru kita hajar sebelah sininya guys. Begitu guys. Nah jadinya kayak gini guys. Nah nanti ukurannya gini guys.
Oke, kita lakukan yang sebelahnya guys, tapi sebelumnya kita ukur dulu pasnya di mana. Nah, buat itu kita gini dulu guys. Ini biar sama maksudnya. Kita gini dulu. Kalau udah dapat bentuknya, yang penting kita dapat posisi ininya di mana nih. Dipasin ini dulu. Nah, kalau udah begini, kita tambahin lagi yang ini. Nah, kita gini dulu. Sorry. Baru yang sebelah sininya kita bakar. Ini prosesnya sebenarnya lama ya bang. Tadi saya push dulu sedikit. Ini cara termudah sebenarnya. Oke, baru kita bentuk gini. Tapi saya mau bilang kalau ini panas ya guys. Dikasih jeda segini guys, biar pas sama ujung sininya nih. Ini kan ada jeda nih. Nah, kita kasih jeda juga segitu. Nah, seperti ini guys jadinya guys. Kalau nggak ada paralon yang 4 mili bisa dipakai yang 2 mili atau yang 1 mili tapi ditumpuk-tumpuk. Kalau kita lihat di tutorial-tutorial itu kan banyak yang dia biasanya potong dulu. Nah, dia biasanya tuh tutorial tuh dia digambar. Terus ini dipotong bentuk ininya. Dua itu buat apa namanya kanan sama kiri. Nanti di atasnya ada lagi ditaruh gitu. Di atas ininya sama di bawahnya. Jadi di dalamnya tuh ada rongga dia. Kalau yang ini dia nggak ada rongga. Nah, itu pun sebelumnya lagi. Itu tidak. Ini matiin dulu. Itu pun nggak sampai di situ aja guys. Nah, ini nanti ada dia nih. Ada ini. Di tengahnya nih kita lebihin sedikit. Ini nanti kita tekuk mengikuti dia, alurnya dia. Ini bawahnya nih. Ini yang 5 mili. Kalau nggak ada yang 5 mili, yang 2 mili, 4 mili sama aja sih. Sebenarnya cuma saya mau ngambil buat ininya itu lebih besar karena nanti kita pakai dudukan buat apa? Buat bautnya. Baut ininya biar besar jadi posisi nanti di sini gitu. Nah, ini bisa belok-belok, nanti kita tunggu aja. Ini kita bakar dulu guys, terus saya pause dulu karena bakarnya lama. Tebel soalnya ini pipanya guys. Setelah dibakar kita press, samain sama posisi dia itu guys. Oksigen dikit. Sini biar pas, baru posisi dia adanya di sini guys. Nah, gini guys. Ini nanti tinggal kita halusin aja ya guys, biar dia rapet, biar dia sampai rapet banget.
itu bisa diiniin, atau kita cari yang pas aja. Itu guys, nanti kita baut tengahnya, baru kita ratain. Stay tune guys, ini udah jadi guys. Itu tadi saya bilang apa, ini dibaut tengahnya nih, saya bor, saya masukin biar dia rata lem besinya. Ini juga belum diratain sebenarnya, karena terus satu lagi, kenapa posisi ini di tengah gitu, kayak apa namanya, nggak sama ini. Biasanya kan kalau terot tuh tengahnya kecil tuh, ini ada jeda segini dikit nih. Nanti ini kita bikin apa, bikin di amplas jadi oval dalamnya. Jadi kelihatannya, nah ini seperti ini guys bentuknya guys. Caranya seperti tadi. Kenapa saya bikin kayak gini? Dia lebih kuat. Yang pertama dia lebih kuat, terus dia gampang. Ini udah saya bor. Ukuran bor sih sebenarnya nggak jauh beda, nggak diukur, nggak di apa segala macam. Yang penting patokannya itu ini aja. Ini tuh 10 cm atau 9,5 cm. Kan nanti 2 cm di sini yang tadi saya ceritain. Nah ini maksudnya ini biar di 1 cm ini buat per daun ya, tempat per daun, karena posisi per daun nanti di samping, bukan di bawah rangka, tapi di samping rangka. Saya udah bikin tutorial buat per daunnya lagi, tapi kalau ada yang mau request lagi cara bikin per daunnya lagi, ntar saya upload lagi videonya buat bikin per daun. Sama satu lagi PR itu ada satu lagi tuh buat bikin as roda belakang. Nanti setelah ini saya coba bikin as roda belakangnya. Setelah ini kita bikin ininya guys, buat di sini, buat di rodanya. Nah, tadi kan udah saya liatin apa bautnya itu pakai baut 10 tuh saya tuh. Oke, baut 10. Terus kita potong kepalanya. Terus baru kita masukin ke, nah begini guys bentuknya guys. Ini dipotong kepalanya, baut ini nih, baut 10 ukuran 2 cm kalau nggak salah, ini baut 10 ukuran 2 cm, dipotong kepalanya. Terus ini kita gerinda dalamnya nih, baru kita masukin. Terus kita tambal bener, kita tambal pakai lem dulu, pakai lem besi. Terus kita tambal pakai serbuk ininya, serbuk pipanya, serbuk pipa kayak gini nih. Ini saya simpen nih buat nambel-nambel. Dia kuat nih kalau udah masuk ke ini, dia kuat banget. Nah, ini tadi nggak saya bikin tutorialnya, saya pikir ya bentuknya seperti inilah. Terus tengahnya kita bor, kita samain sama sininya gitu. Nah jeda ini yang tadi saya ceritain, jeda dia kenapa saya kasih jeda segini, itu buat ininya guys. Nah ini posisi dia di sini. Nah posisi dia di situ guys. Nanti ini kita kasih besi. Biasanya sih saya bikin pakai bekas roda, atau ya seketemunya aja. Ketemu bekas payung bisa, kawat payung tuh, atau ketemu kawat sepeda, jeruji sepeda bisa, atau ketemu besi yang ukurannya segini nih bisa. Ini saya nutur ya. Ini saya nyari ya seketemunya aja, ada yang bisa dipakai, saya ambil bawa pulang. Ada yang bisa dipakai, saya ambil bawa pulang. Itu aja sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Oke, saya pause dulu, saya kasih lihat ininya ya. Ini motongnya sesuai dengan kebutuhan aja ya guys. Terus saya motongnya pakai gergaji triplek tuh, yang kecil tuh.
Sengaja saya beli banyak tuh yang bulat tuh bentuknya, potongnya pakai itu. Dulu saya nggak punya, terus itu tadi tetangga saya punya, terus nggak buat dipakai, terus saya dikasih sama dia. Terus pakai ini mas, dia bilang itu. Oh iya betul, ternyata bisa ternyata buat bentuk. Ini kita lem besi aja. Nah ini bentuknya nanti di apa namanya, setelah kita lem besi, maksudnya di apa, di gerindanya. Kita lem besi dulu, baru nanti kita bentuk di pakai gerinda. Oke guys, nah kayak gini. Satu lagi, tapi jangan sampai salah ya. Satu lagi sama tuh berantakan juga, tapi ya itu. Pokoknya ini posisi dia gini. Salah. Ini gini. Jadi nanti disesuaikan aja ya, sesuai dengan kebutuhan ininya aja. Kalau ini sama ini sih sebenarnya yang penting ini buat ganjel sebenarnya. Nanti ada kawat nih di sini nih, supaya di posisi lurus terus bisa dibelok-belokin gitu. Kita lem besi dulu, pasin seukuran aja, jangan apa, nggak usah yang harus ribet itu, karena tuh ujungnya juga nanti ini posisi di bawah dan nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau mau detail banget ya silahkan, monggo gitu loh. Kita lem besi, nanti baru kita potong apa namanya, sesuai sama bentuk dari ininya nih, apa namanya nih, tuas roda kayaknya. Nah ini kita potong guys, kita gerinda, kita ratain. Ini kita ratain sesuai dengan kebutuhan aja. Ini saya gerindanya bikin ya guys, dari dinamo printer. Waktu itu juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Bornya juga bikin pakai dinamo printer, gerindanya juga bikin. Ini yang beli itu cuknya ya, cuk itu bisa beli di toko online ya, di apa, ini saya beli di Lazada, datangnya lumayan lama. Itu saya beli kalau nggak salah 35.000. Dan ini bikin gerindanya tuh bikin. Tuh saya bikin pakai apa? Pakai paralon tuh. Tuh. Ini pakai paralon juga. Nah, buat apa namanya? Ininya tuh pakai baut yang kecil tuh, baut yang kecil tuh. Buat kayak gini, guys. Nih. Buat yang buat miniatur tuh biasanya tuh. Nah, ini saya masukin ke dalamnya. Baru saya kasih serbuk tadi itu, serbuk bekas pipa. Ini saya post dulu ya guys, agak lama ini soalnya. Nah kalau dirapihin, diratain, bentuknya kayak gini guys, bentuknya seperti ini. Nanti coba kita attach ke situ ya, kita baut ya. Jangan lupa ini kita bor dulu. Kita bor dulu nih, kan udah ada dudukan bornya. Nah ini bor yang bilang saya bikin. Ini saya beli juga cuknya. Ini bornya saya beli 7.000 harganya. Yang 3 in. 3 mili. Ini pas sama baut apa? Baut yang tadi itu, yang kecil tadi itu ukurannya pas. Sama yang lebih kecil lagi ada yang 2,5, ada yang itu ada di banyak di Tokopedia, di Lazada juga, toko online lah ya, itu ada. Kita baut dulu guys, jangan lupa guys, nanti kalau nggak dibaut nggak nempel ya, nggak nempel, gimana cara masuknya gitu kan, orang nggak ada bautnya ya kan. Nah ini bornya guys, ini udah saya bor, ini juga udah saya bor, tinggal kita masukin aja. Posisinya dia ini di atas ya guys, di bawah. Kalau di sini posisinya itu dia
bannya lebih tinggi, ininya lebih rendah. Tapi posisi ini di bawah, ininya lebih rendah, bannya tinggi. Cuman disesuaikan aja nanti sih sebenarnya, bisa dibolak-balik juga kok. Nah, ini jadinya kayak gini guys. Permintaan dari kawan. Cara bikin terot. Ini kuat ya guys. Ini tinggal kita pasang kawatnya aja. Nih, kita pasang kawatnya aja di sini. Nah, jadi guys, ini saya kalau bikin terot apa bikin apa gitu, saya selalu pakai ininya nih. Jadi sebenarnya kalau buat RC itu dia buat posisi servo ya. Ini nih. Kalau buat RC ya. Ini buat posisi buat ke servo. Biasanya ini posisi dia di depan. Nah, servo itu di paling depan rangka atau di bawah kabin. Nah, ini posisi dia di belakang. Tapi kalau buat ini bisa gerak ya guys, kanan kiri tuh. Nah, ini karena belum ini aja nih. Ini masih kita halusin aja. Intinya sih kalau udah begini sih jadinya seperti itu guys. Seperti ini guys jadinya guys. Ini tinggal kita sesuaikan aja nanti. Kalau kadang dia kan nggak ngepas tuh, ya tinggal kita mundurin apa majuin atau mainin kawatnya aja sih sebenarnya itu. Tapi kalau buat yang tanpa RC, nah ini nanti dipasang buat dudukan paralon tuh ke depan di bawah kabin. Nah itu biasanya kalau kayak gitu, ini dibikin ini. Nah ini tengah ini buat porosnya dia. Kenapa saya bentuk itu, ini tengah buat porosnya dia. Jadi di sini. Jadi kalau belok gitu gini. Gitu. Ini buat tengah porosnya dia nih, buat beloknya dia. Oke guys, itu tutorial cara bikin terot, permintaan dari kawan. Setelah ini saya mau buat asroda, ada permintaan dari kawan juga. Dia komen, bang bikin asroda belakang caranya gimana? Nah, nanti saya bikinin. Nah itu kayaknya agak lumayan ribet juga guys. Ribet itu artinya ribet lah, bukan ribet sih, ya gampang sih sebenarnya, cuma memakan waktu yang cukup lama. Ini videonya saya sambung ya. Saya belum punya tripod, laptopnya masih rusak, belum diganti harddisknya. Di situ sebenarnya ada software buat video editing, tapi ini sih sebenarnya kalau mau berkarya pakai handphone juga bisa sih sebenarnya. Ini saya bikin ini guys, tuh. Buat ganjalan dia guys. Ganjalan handphonenya tuh. Dibikin sekenanya aja, yang penting bisa buat dudukan. Nah, ini bisa dimajuin, dikatasin, juga bisa dikebawahin. Nah, sedikit berkarya lah. Oke guys, cukup itu aja sih guys. Ini sebenarnya tinggal dipercantik lagi lah. Tapi sebenarnya ini sih udah jadi ya. Terot ya begini. Gitu. Kalau dilihat dari truk ya begini juga sih sama nih. Kalau lebih keren lagi nanti ini dibikin ke atas. Ini jadi di posisinya nih, dibanjol di sini, terus dinaikin ke kabin, sambungin ke setir. Jadi roda belok, setirnya juga belok. Nah itu imajinasi aja sih sampai di mana imajinasi kita sampai mewujudkan itu. Nah, seperti itu guys, dengan alat seadanya, terus nyari bahan juga nyari ya guys. Ini tadi kemarin sih dapat dikasih paralon tuh, lumayan deh nanti buat
Kayaknya bisa itu buat bikin kabin ya, truk yang kemarin tuh. Bisa buat bikin kabinnya dia. Nah, ini udah dipajang guys. Ini buat bikin baknya dia nih. Ini buku Cisco ya guys. Dulu saya belajar ini loh, CCNA ngambil sertifikat. Ini saya belajar seminggu ini buat buat ngambil sertifikat CCNA. Tapi belum diperpanjang. Jadi tiap setahun perpanjang. Bayar berapa tuh, 5.700.000 kalau nggak usah dibayarin sama kantor. Udah kayak begini nih bukunya. Rata-rata sekarang udah jarang sih yang pakai Cisco sih. Rata-rata pakai, ada yang Mikrotik atau ada juga yang pakai HP, lebih mudah. Jadi ngojek ke IT ya nggak apa-apa sih, ngambungin aja. Nah itu guys, penampakannya sama sih terotnya sebenarnya, sama itu terotnya guys. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan guys. Ah tuh sama tuh. Saya bikin kayak gitu juga. Nah itu saya bikin tengah, itu saya bikin baut tuh, tapi belum saya kasih iniannya. Hampir sama no tromolnya no, tapi tromel lupa kecat guys. Seperti itu guys. Hampir sama caranya. Bukan hampir sama sih caranya. Oke guys, ini bikin terot aja 22 menit, nggak tahu siapa yang mau nonton nih. Bye bye.